Sebelum lanjut ke pembahasan panduan pola hidup bagi penderita diabetes, sebaiknya kita mengetahui lebih dahulu ciri-ciri orang terkena diabetes antara lain. Sering merasa haus atau sangat lapar. Sering buang air kecil terutama pada malam hari. Penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penurunan massa otot. Pandangan kabur. Urin mengandung keton. Mudah lelah dan lemas. Luka menjadi sulit sembuh. Mudah terkena infeksi seperti pada kulit, vagina, gusi, dan saluran kemih. Dari ciri-ciri di atas, mari kita simak panduan dan pola hidup bagi penderita diabetes. Menderita diabetes bukanlah akhir dari segalanya. Selama Anda mengetahui pola hidup yang tepat, sehingga meskipun menderita diabetes bisa tetap menjalani hidup normal. Agar pasien diabetes dapat menjalani hidup sehat dan normal, maka hal utama yang penting untuk dilakukan adalah kadar gula darah selalu dalam kisaran yang direkomendasikan oleh dokter. Hal ini memang menjadi tantangan. Kadar gula darah dapat berubah karena banyak hal secara tidak terduga. Untuk itulah, penderita diabetes harus memahami panduan pola hidup. Apa saja aturan dan pantangan yang perlu kita taati? Pentingnya pola hidup sehat bagi pasien diabetes. Diabetes adalah penyakit metabolik kronik yang menjadi masalah kesehatan di berbagai belahan dunia, khususnya diabetes mellitus DM type 2. Hingga saat ini, diperkirakan ada sekitar 6,6% dari total penduduk dunia yang menderita diabetes. Walaupun termasuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tetapi pasien diabetes tetap dapat beraktivitas normal selama menjalani pola hidup sehat. Selain agar menjaga kualitas hidup, menjaga pola hidup sehat juga dapat mengurangi apabila terjadi peningkatan risiko berbagai komplikasi. Hal ini karena gula darah yang terus-menerus tinggi dapat menyebabkan penyakit serius pada jantung dan pembuluh darah, mata, ginjal, dan saraf. Pasien diabetes juga memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terjadinya infeksi. Artinya, penderita diabetes membutuhkan monitoring yang berkelanjutan. Untuk itulah, menerapkan pola hidup sehat penting agar terhindar dari risiko terjadinya komplikasi diabetes. Faktor risiko ini terbagi menjadi faktor risiko yang tidak bisa diubah, seperti riwayat keluarga, riwayat gestational diabetes, riwayat melahirkan bayi dengan berat 4 kg, ataupun riwayat berat lahir rendah. Sedangkan faktor yang dapat diubah antara lain adalah kelebihan berat badan, hipertensi, dislipidemia, diet yang tidak sehat, dan aktivitas fisik yang terbatas. Sementara jika Anda telah didiagnosis dengan pradiabetes, gula darah tinggi yang tidak mencapai ambang batas diagnosis diabetes, perubahan gaya hidup dapat mencegah atau menunda timbulnya penyakit. Pola hidup sehat bagi penderita diabetes. Ketika terdiagnosa menderita penyakit diabetes mellitus DM, mungkin muncul perasaan cemas dan takut. Namun, dibandingkan bergelut dalam perasaan kalut, lebih baik mulai lakukan perubahan gaya hidup untuk menghindari komplikasi yang serius dari diabetes di masa depan. Lalu, bagaimana pola hidup yang harus dijalani penderita diabetes? 1. Diet sehat pasien diabetes. Perubahan yang pertama yang harus Anda lakukan saat terdiagnosis diabetes adalah dengan melakukan perubahan gaya hidup. Pasien diabetes harus tertib mengikuti diet artifisial, diet buatan. Makanan yang sehari-hari dikonsumsi langsung dibatasi. Porsinya pun menjadi lebih sedikit, dengan resep khusus dengan rasa yang lebih hambar. Misalnya, konsumsi havermout atau roti gandum untuk sarapan, lalu sedikit nasi dan lauk rendah kalori untuk makan siang. Adapun makan malamnya memakan buah-buahan. Berikut ini panduan diet untuk pasien diabetes. Konsumsi biji-bijian berserat dengan teratur. Perbanyak buah dan sayur. Mengurangi daging dan lemak jenuh. Kurangi konsumsi gula. Kurangi garam rendah garam. Pilih makanan berserat tinggi. Konsumsi gandum, beras merah, atau cereal sebagai pengganti nasi putih. Mengurangi produk hewan dan lemak jenuh. Konsumsi susu rendah lemak. Gunakan minyak dengan lemak tak jenuh, seperti minyak olive, minyak bunga matahari. Pilih ikan sebagai pengganti daging.
Pengolahan makanan dengan bakar, panggang, microwave, kukus, rebus. Kurangi makanan mengandung gula, dengan menghindari makanan dan minuman manis gula murni. Jangan konsumsi alkohol, sebab jika Anda menggunakan insulin atau obat diabetes oral seperti sulfonilurea atau meglitinida, minum alkohol dapat menurunkan gula darah ke tingkat yang berbahaya. Saat Anda minum, hati Anda harus bekerja untuk menghilangkan alkohol dari darah Anda. 2. Olahraga dan selalu aktif. Pada prinsipnya, penderita diabetes harus aktif sepanjang hari. Selain melakukan latihan formal, usahakan jalan kaki sesering mungkin, naik tangga, atau bersepeda. Aktivitas fisik, termasuk latihan kebugaran dan ketahanan, adalah modal utama pengobatan diabetes tipe 2. Syaratnya, latihan teratur dan konsisten dengan jadwal yang telah dibuat. Manfaat olahraga diantaranya, meningkatkan stamina, kapasitas paru, fungsi jantung, kelenturan sendi, kekuatan tulang, sirkulasi darah, dan untuk menjaga peningkatan berat badan. Olahraga dan aktivitas fisik juga membantu menurunkan nilai kolesterol dan tekanan darah. Bila disertai diet yang tepat, maka akan mengurangi lemak tubuh terutama lemak perut. Sesuai dengan panduan, latihan yang paling efektif adalah aerobik yang mengandung arti gerakan yang ritmik, berulang, dan terus-menerus pada kelompok otot besar yang sama, minimal selama 10 menit, diantaranya berjalan, jogging atau lari, bersepeda, senam aerobik, senam diabetes, berenang. Sebelum olahraga pahami aturannya, seperti jangan melakukan olahraga bila gula darah mencapai 200 gram dl, atau bila keton urin positif. Makan 2 jam sebelum berolahraga. Makan atau minum karbohidrat ekstra bila gula darah kurang dari 100 gram dl. Selalu sedia makanan yang dapat meningkatkan gula darah dengan cepat, seperti permen. Minum cukup sebelum dan sesudah olahraga. 3. Kelola stres. Banyak pasien diabetes mengalami berbagai perasaan emosional seperti sikap menyangkal, obsesif, marah, dan takut akan menyebabkan kesalahan. Nah, dari sisi emosional inilah yang harus dijaga karena stres dan depresi dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Jika Anda stres, hormon yang diproduksi tubuh sebagai respons terhadap stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah. Selain itu, mungkin lebih sulit untuk mengikuti rutinitas manajemen diabetes yang biasa jika berada di bawah banyak tekanan ekstra. Berikut cara untuk mengelola tingkat stres. Catat tingkat stres pada skala 1 sampai 10. Lalu catat juga tingkat gula darah Anda. Selama ini dilakukan, Anda akan menemukan pola. Setelah tahu bagaimana stres memengaruhi kadar gula darah, lawanlah. Pelajari teknik relaksasi, prioritaskan tugas, dan tetapkan batasan. Bila memungkinkan, hindari stresor umum. Olahraga sering dapat membantu menghilangkan stres dan menurunkan kadar gula darah. Minta bantuan profesional baik itu psikolog atau psikiater untuk membantu Anda mengidentifikasi penyebab stres, memecahkan masalah stres, dan sebagainya. 4. Pengecekan gula darah. Ketika Anda menderita diabetes, sebaiknya memiliki glukometer atau pengukur gula darah. Seberapa sering memeriksa gula darah tergantung pada jenis diabetes yang Anda miliki dan apakah Anda mengonsumsi obat diabetes. Waktu yang umum untuk memeriksa gula darah adalah meliputi ketika pertama kali bangun, sebelum makan atau minum apapun, sebelum makan, 2 jam setelah makan, di waktu tidur. Jika Anda memiliki diabetes tipe 1, memiliki diabetes tipe 2 dan menggunakan insulin, atau sering memiliki gula darah rendah, dokter Anda mungkin ingin memeriksa gula darah lebih sering, seperti sebelum dan sesudah aktif secara fisik. Selebihnya hanya melakukan rawat jalan dan monitoring secara berkala. Yang pasti, penderita diabetes perlu memperhatikan gaya hidupnya. Hal ini bertujuan agar penyakit tersebut bisa segera diatasi dan dikontrol.